Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Delviasari, NIM A1L1170013. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Dalam video ini saya akan menyajikan bagaimana cara menganalisis masalah dalam dunia pendidikan dengan cara analisis SWOT. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang didasarkan pada cara berpikir yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan opportunity atau peluang dalam dunia pendidikan, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Diharapkan dengan analisis ini akan diketahui baik peluang, kesempatan, ancaman maupun perbaikan sehingga dapat mengantisipasi atau menekan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program pendidikan yang telah dirancang sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Adapun masalah yang saya akan analisis di sini yaitu masalah yang berkaitan dengan daya saing sekolah. Dari masalah yang saya temukan ini rujukannya itu sekolah saya sendiri, di mana daya saing dalam bidang akademik maupun bidang-bidang lainnya itu masih sangat kurang. Perlu kita ketahui bahwa ketidakmampuan suatu satuan pendidikan dalam merespon peluang dan ancaman eksternal akan mengakibatkan menurunnya daya saing atau terhambatnya pelaksanaan kinerja atau pencapaian kinerja satuan pendidikan. Daya saing di sini diartikan sebagai kemampuan penyelenggaraan pendidikan yang sanggup berkompetisi dalam hal kualitas dengan bangsa-bangsa lain. Langsung saja kita akan analisis masalah ini dengan 4 komponen dari analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan atau strength-nya, di mana kekuatan adalah beberapa hal yang merupakan kelebihan dari sekolah yang bersangkutan. Hal-hal yang memiliki potensi yang positif apabila dikembangkan dengan baik. Untuk kekuatan yang dimiliki pada sekolah ini meliputi yang pertama, semangat juang atau komitmen guru dan staf sekolah dalam hal ini SDM-nya itu dalam memberikan pelayanan dan mendidik peserta didik itu sangat tinggi. Meskipun dengan gaji yang minim, akan tetapi guru memiliki semangat untuk menyalurkan kemampuan mendidik dan memberikan pelayanan pada peserta didik yang diajarnya. Sikap kerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal. Perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua itu biaya sekolahnya itu terjangkau bagi masyarakat atau orang tua siswa. Ketiga itu sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya laboratorium komputer, lapangan olahraga, dan laboratorium kimia. Selanjutnya itu analisis kedua itu analisis kelemahan atau weakness dari sekolah tersebut. Jadi weakness atau kelemahan di sini adalah komponen-komponen yang kurang menunjang suatu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Adapun weakness atau kelemahannya di sini, yang pertama, standar penilaian, kompetensi lulusan, manajemen pengelolaan sekolah dan lain-lain masih perlu adanya penanganan yang lebih serius. Yang kedua, kesejahteraan pengajar atau staf yang tidak terpenuhi dengan baik. Penghasilan yang diperoleh dari sekolah tersebut tidak mampu mencukupi keperluan hidup pengajar dan staf di sekolah tersebut. Yang ketiga, kurangnya prestasi peserta didik yang membawa nama sekolah dalam berbagai kompetisi yang diadakan dari luar sekolah. Pengurus sekolah dan tenaga pendidik jarang mengikut sertakan peserta didiknya dalam suatu kompetisi lokal maupun interlokal seperti olimpiade sains, olahraga, seni, dan sebagainya. Keempat, lokasi sekolah kurang strategis. Lokasi sekolah berada di dalam perkampungan, transportasi umum sulit, jalan depan sekolah yang sempit membuat spanduk yang dipasang di depan sekolah tidak dapat terbaca dengan baik oleh warga. Analisis yang ketiga di sini yaitu analisis peluang atau opportunity, di mana peluang adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila potensi-potensi yang ada di sekolah tersebut mampu dikembangkan atau dioptimalkan oleh sekolah. Untuk peluangnya di sini meliputi yang pertama,
adanya dukungan dana operasional dari pemerintah, sekolah bisa memanfaatkan dana bantuan BOS atau bantuan operasional sekolah yang diperoleh dari pemerintah guna memperbaiki sistem manajemen dan sarana prasarana yang ada. Yang kedua, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh sekolah dengan para alumni akan membantu mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolah. Yang ketiga, tradisi turun-temurun orang tua untuk menyekolahkan anaknya atau menyarankan agar saudara atau tetangga dapat bersekolah di tempat yang sama dengan anaknya. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat yang sama karena orang tua sudah memiliki rasa percaya dengan sekolah tersebut. Yang keempat, latar belakang orang tua yang sebagian besar dari kalangan ekonomi bawah memungkinkan untuk memasukkan anak mereka ke sekolah ini karena biaya masuknya terjangkau daripada sekolah yang lain. Analisis yang terakhir yaitu analisis ancaman atau threats, di mana ancaman yang dimaksud di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau berpengaruh terhadap kesinambungan dan keberlanjutan kegiatan penyelenggaraan di sekolah. Ancaman atau threat yang ada pada sekolah ini meliputi: yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat. Turunnya tingkat kepercayaan terhadap sekolah terkait berbagai permasalahan membuat orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Yang kedua, lembaga pendidikan lain yang sejenis. Adanya persaingan dari lembaga-lembaga pendidikan lain atau sekolah lain yang memiliki program-program unggulan yang tidak dimiliki sekolah ini. Untuk yang ketiga, latar belakang sosial orang tua. Dengan latar belakang sosial orang tua yang sebagian besar dari kalangan ekonomi bawah sering melakukan keterlambatan pembayaran biaya sekolah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi stabilitasi sekolah. Setelah kita menganalisis sekolah dengan 4 komponen analisis SWOT tersebut, kita akan menentukan strategi. Untuk strategi yang tepat diterapkan dan digunakan oleh sekolah tersebut adalah strategi WT, strategi weakness, threat, kelemahan dan ancaman. Artinya sekolah berada di kondisi bertahan. Sekolah harus mampu membenahi faktor-faktor kelemahan internal yang ada untuk menghindari dan mengurangi ancaman. Ancaman persaingan dari sekolah lain dapat diminimalisir dengan membuat kompetisi unik sebagai pembeda di antara sekolah sejenis. Kelemahan dalam hal reputasi dan prestasi yang rendah diatasi dengan cara ikut serta dalam kegiatan atau kompetisi yang diadakan oleh pihak luar sekolah. Selanjutnya, sekolah harus menghindari ancaman untuk mengurangi kelemahan. Hal yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan yang pertama, mengikuti kompetisi-kompetisi lokal untuk meningkatkan prestasi akademis atau non-akademis. Hal ini dikembangkan melalui ekstrakurikuler yang menjadi program unggulan sekolah, sehingga diharapkan dari prestasi yang diperoleh sekolah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan penerimaan siswa kurang mampu untuk meningkatkan jumlah siswa, sehingga kuota dana BOS dan insentif untuk kesejahteraan pengajar meningkat dan dapat menambah sarana prasarana yang ada. Selanjutnya, sekolah harus menghindari ancaman untuk mengurangi kelemahan. Hal yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan yang pertama, mengikuti kompetisi-kompetisi lokal untuk meningkatkan prestasi akademis atau non-akademis. Hal ini dikembangkan melalui ekstrakurikuler yang menjadi program unggulan sekolah, sehingga diharapkan dari prestasi yang diperoleh sekolah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan penerimaan siswa kurang mampu untuk meningkatkan jumlah siswa, sehingga kuota dana BOS dan insentif untuk kesejahteraan pengajar meningkat dan dapat menambah sarana prasarana yang ada. Oke, begitulah analisis yang dapat saya lakukan, yang dapat saya sajikan dalam video ini. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya sajikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.